Nah, oke, sudah 11.20. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bisa kedengaran jelas ya. Hari ini, oh ya, sebelumnya mohon maaf. Eh, Minggu kemarin itu saya harus di Kimol, di Dapam Pengukuhan PPI Angkatan 14. Jadi mau online pun nggak bisa karena saya ke sana kemari. Jadi mohon maaf minggu kemarin itu kalian saya minta belajar sendiri ya. Ya, tapi memang dari minggu kemarin sebenarnya sudah sering saya singgung yaitu kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Makanya saya merasa kalian bisa lah belajar nanti. Oke. Hari ini kita bicara mengenai sedikit mengenai galian timbunan. Saya share screen dulu. Nah, jadi saya sering bilang salah satu apa namanya? Salah satu tujuan kita membuat pengukuran, terutama kalau ini galian timbunan ini sifat datar ya, water pass, itu adalah menghitung galian dan timbunan. Di mana secara teori galian dan timbunan dapat diperoleh dari situasi yang dilengkapi dengan garis kontur atau langsung dari lapangan melalui pengukuran sifat datar profil melintang sepanjang jalur koridor proyek atau bangunan. Jadi biasanya kalau kita misalnya mengukur jalan sudah ketemu arah memanjangnya, nah itu kita sudah bisa mengasumsi berapa galian dan timbunannya. Nah, dalam hal ini galian dan timbunan ini satuannya volume ya. Jadi volume dapat diperoleh secara teoritis melalui perkalian luas dengan panjang. Jadi keluarnya biasanya meter kubik. Nah, ada banyak metode. Jadi terserah kalian sebenarnya mau pakai metode yang mana. Di sini mungkin ada tiga metode yang kita bahas dulu sedikit. Ya. Intinya itu adalah mendapatkan galian timbunan ini kita menggunakan rata-rata. Nggak mungkin kalian mengukur semua, jadi biasa kita asumsi. Nah, kadang-kadang kita dapat yang paling umum adalah metode potongan melintang rata-rata, yaitu penampang jalan di depan, kita tambah luasan penampang di belakang, dibagi dua kali panjang. Itu kita dapat penantang melintang rata-rata, di mana di sini rumusnya adalah P sama dengan A1 tambah A2 per 2L. Jadi, kalian misalnya punya jalan lebarnya 5 meter. Nah, setelah kalian ukur, ternyata oke, kita dapat lebarnya 5 meter, panjangnya misalnya 1 kilo atau anggap 100 meter lah. Nah, kalian hitung luas yang di ujung setelah kalian gambarkan dengan water pass, kemudian kalian cut, diratakan. Kalian ukur dulu tinggi di depan. Jadi misalnya tinggi di depan setelah dipotong tinggi, yang awalnya timbunannya 1 meter tinggal setengah, jadi 5 kali setengah depan. Belakang 1,5 jadi 2, 5 kali 2. Jadi 5 kali 0,5 tambah 5 kali 2 dibagi 2 kali 100 meter. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi luasan sekalian gambar penampangnya, kalian potong luas depan tambah luas belakang. Jadi A1, A2 ini luas. Nah, ada juga metode jarak rata-rata, di mana volume sama dengan A kali L. Jadi langsung, kalau yang ini tadi, yang pertama tadi kita luas depan tambah luas belakang. Kalau ini enggak. Jadi kita ambil luas salah satu, langsung kita kali panjang. Kita anggap sama semua itu. Nah, biasanya A ini bentuknya trapesium karena dia jalan. Nah, yang paling agak ribet adalah metode prisma dari piramid kotak, di mana ini adalah P sama dengan H, tinggi prisma per 6, A1 tambah 4AN tambah A2. Tapi ini jarang digunakan. Yang paling sering digunakan yang atas, metode potongan melintang rata-rata. Jadi, setelah kalian gambarkan waterpassnya, kalian bikin garis lurus. Jadi luasan yang di atas garis lurus itu yang digali, luasan yang di bawah garis lurus itu yang ditimbun. Jadi, nah untuk mengetahui itu tadi kita dapat volume, tapi mengetahui isi isi apa namanya isi galiannya, biasa kita bikin eh, test pit. Jadi salah satu bagian kita gali untuk mengetahui kualitas tanah, kerikil, batu, atau material yang akan digali atau ditimbun. Dari sini baru kita tahu, oh, tadi kalian dapat volume.
Terus kalian tahu kualitas, baru mikir, oh harganya kira-kira kita masukkan di rencana anggaran biaya itu sekian. Nah, gitu. Ini ada beberapa metode lain juga, ya. Nah, kalau volume pekerjaannya besar, maka hitungan dapat dilakukan melalui perhitungan titik ketinggian atau melalui kontur, sehingga perlu dilakukan pekerjaan sifat datar luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, kalau titiknya banyak, sifat datarnya kita bikin per grid, misalnya kalian mau lahan, sifat datarnya misalnya per 5 meter atau per 20 meter. Atau kita ambil asumsi paling besar, kita ambil volume dari titik tertinggi. Jadi, dalam cara A, volume dari itu menggunakan titik ketinggian, maka pengukuran dilakukan dengan pakai patok-patok serta mengukur titik ketinggian dari setiap persil. Kita dapat, jadi kita ambil luasan paling tinggi, itu kita pukul rata. Nah, tapi ini bisa ada kemungkinan akan meleset di sini. Atau pakai volume garis kontur di sini. Tapi ini agak sulit. Nah, dengan adanya software sekarang sebenarnya yang hitungan-hitungan manual yang di sini ini nggak perlu lagi. Jadi ini cuma buat kontrol. Dengan adanya software-software, kalau kalian mau belajar itu namanya AutoCAD Civil 3D atau AutoCAD Landscape. Nah, itu kalau kalian pakai AutoCAD Civil 3D, volume ini langsung keluar berdasarkan gambar kalian. Tapi bukan, jadi AutoCAD Civil 3D itu bukan AutoCAD biasa ya. AutoCAD Civil 3D itu biasa khusus buat pekerjaan jalan. Mungkin ada yang pernah pakai di sini. Nah, seperti minggu kemarin hati-hati ada kesalahannya ya. Entah salah menggambar atau memakai angka yang lain-lain. Atau salah hitung bisa juga. Jadi intinya biasanya kalau rumus yang digunakan di lapangan adalah ini. Luas depan tambah luas belakang dibagi 2 kali panjang jalan. Itu yang paling umum sekarang. Tapi sekali lagi saya bilang, kalau kalian punya Civil 3D, AutoCAD Civil 3D dan kalian bisa, ini sebenarnya nggak perlu ngitung manual. Kalian langsung dari AutoCAD Civil 3D, itu kalian gambar per segmen, nanti dia akan bikin tiga dimensinya. Nah, atau AutoCAD Landscape gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Metode galian timbunan ini pendek aja karena prinsipnya ya luas depan kurang luas belakang, tambah luas belakang dibagi 2 kali jarak. Oke, kalau belum ada saya kembali ke Simari kita ya. Sekarang posisi kita di pertemuan ke-14 galian timbunan. Minggu depan tinggal penggambaran peta, setelah itu UAS di tanggal 10. Nah, penggambaran peta ini sebenarnya saya jarang ngajar. Kenapa? Ini nanti kalian akan belajar di praktikum. Jadi nanti untuk minggu depan, penggambaran peta ini kalian silahkan buka kembali materi AutoCAD kalian waktu kalian di gambar struktur bangunan dan isi absennya ya. Teorinya ada. Nah, sekarang saya jelaskan UAS. UAS kita duluan di tanggal 10, karena jadwal UAS sebenarnya mulai tanggal 16. UAS duluan di tanggal 10, ini di Simari sudah saya taruh UAS IUT tanggal 10 Juni 2025. Tidak ada pertemuan di kelas. Jadi mulai kita pertemuan terakhir hari ini, minggu depan kalian absen sambil buka kembali materi AutoCAD-nya. Minggu depannya lagi setelah Idul Adha kalian UAS online. Kalian punya waktu 3 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 12 Juni 2025. Soalnya apa? Soalnya juga sudah ada. Ini soalnya. Ya. Satu, lengkapi data ini. Dua, jelaskan kondisi water pass theodolit. Tiga, teori. Nah, ini soalnya. Sudah ada. Kalian punya waktu 72 jam. Jangan lupa. Terus, untuk yang merasa ada tugas-tugas yang belum, silahkan segera disusulkan paling lambat tanggal 10 Juni. Jadi yang ada merasa tugas-tugasnya atau UTS-nya ketinggalan, segera di-upload ulang karena ini nggak saya close sebenarnya. Oke. Nah itu, silakan ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini. Jadi hari ini kita pertemuan terakhir. Minggu depan untuk penggambaran peta kalian akan belajar lebih jauh di praktikum. Mungkin sambil refreshing kalian buka kembali AutoCAD-nya. Karena ini harus AutoCAD nih, nggak mungkin manual ya. Tapi seperti saya bilang tadi, nggak asal ada satu orang aja di kelompok kalian yang bisa AutoCAD, nggak ada masalah sebenarnya. Yang jadi masalah itu kalau nggak ada yang bisa, maka salah satu harus berkorban buat belajar AutoCAD. Jadi jangan lupa kita UAS duluan di tanggal 10. Nanti insya Allah saya usahakan tanggal 10 saya ingatkan lagi. UASnya nggak di kelas. Kalian punya waktu 3 hari buat mengerjakan. Oke.
Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Silakan. Tidak ada, Pak. Ada tuh Jelas, Pak. Pak. Oke, semoga cukup jelas ya. Jadi eh, Pak Rusliansah, mohon maaf, beliau belum bisa ketemu kalian di semester ini karena namanya kan nama saya dan nama Pak Uli sebenarnya. Jadi untuk semester ini ilmu pertanah saya cukupkan sampai sekian. Insya Allah kalian nyambung di praktikum nanti dengan kakak-kakak di Lab Super Six semester depan. Jadi sebagian materi saya akan kalian praktikum praktekkan di praktikum nanti. Dalam satu semester ini mohon maaf kalau selama mengajar masih banyak kekurangan dan mohon maaf juga dari Pak Uli beliau belum bisa ketemu kalian ya. Kalau bahasa Banjarnya berelaan dulu. Oke, semoga sukses nanti di UASnya. Jangan lupa sekali lagi tugasnya dan absennya juga dilengkapi. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih banyak Bapak. Pak. Oke. Welcome. Jangan lupa absen sama tugasnya segera dilengkapi. Baik Pak.